bahasa Jepangnya kepala apa? Atama. Tulis pakai hiragana. A, ta, ma. Sama dengan kepala. Gitu. Kan seru tuh. Jadi nambah kosakata sambil belajar hiragana. Double, ya kan? Sambil berenang, minum air. Itu kan. Masuk kan? Masuk. Oke brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, welcome back to YouTube channel my Ojak Des. Yoroshiku onegai shimasu. Kembali lagi di channel yang penuh suka duka ini, Bray. Jadi teman-teman, aku mau sedikit sharing dan ini menjawab pertanyaan dari @wolfdream LVLY. Ojak, saya mau cerita. Saya udah seminggu lebih belajar hiragana. Saya belajar hiragana sambil nulis hurufnya juga. Kalau sambil nulis saya hafal semua huruf hiragana, tapi giliran dites selalu buta huruf. Apa pembelajaran saya salah? Nah, mohon koreksi Ojak, terima kasih. Oke, terima kasih juga sudah bertanya di kolom komentar. Kemudian juga ada dari Ayogi Ariski juga sama. Mantap Ojak, sehat terusnya, amin. Spill metode belajar hiragana katakana. Oke, berarti ada beberapa teman-teman yang mungkin saat ini sedang berada di tahap belajar hiragana dan katakana. Oke, bagus teman-teman ya. Jadi belajar hiragana dan katakana adalah proses menuju gerbang terbukanya belajar bahasa Jepang. Jadi awal pertama kali belajar bahasa Jepang itu dari mana? Ya, kita harus belajar hurufnya dulu, yaitu minimalnya huruf hiragana dan katakana. Buat teman-teman yang belum tahu hiragana dan katakana itu apa, kalau huruf hiragana itu adalah huruf asli dari Jepang. Maksudnya tuh bahasa Jepang tuh ditulis dengan menggunakan huruf hiragana. Bahasa dari orang Jepangnya asli itu dihuruf dengan tulisan hiragana atau kanji. Tapi kalau katakana itu untuk bahasa serapan dari bahasa asing. Misalkan bahasa Inggris, nah, ditulis dalam bahasa Jepangnya itu menggunakan huruf katakana. Jadi untuk membedakan mana bahasa asli Jepang dengan bahasa asing, itu kita bisa lihat dari tulisannya. Kalau yang ditulis pakai katakana seperti komputer, ya kan? Komputer itu kan komputer, ditulisnya pakai katakana karena dari asing. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman ya, aku mau sedikit sharing aja saat pertama kali aku belajar huruf hiragana. Waktu berarti masih di Indonesia dan itu belum masuk ke pelatihan dasar. Itu sekitar tahun 2019 di bulan April. Karena tanggal 25 Mei itu aku pertama kali masuk ke pelatihan dasar. Nah, jadi buat teman-teman semua ya yang mau masuk LPK, aku saranin kalian tuh untuk belajar huruf hiragana sama katakana. Jadi sebelum masuk LPK itu harus sudah hafal minimal hiragana sama katakana. Kenapa Ojak harus hafal hiragana sama katakana? Karena teman-teman biar kalian tuh nggak keteteran nanti pas di LPK. Daripada kalian masuk LPK keteteran nggak belajar hiragana dan katakana di LPK, mendingan kalian keteteran sebelum masuk LPK. Karena kalau udah di LPK tuh kalau udah di pelatihan itu kita kayak banyak tekanan gitu. Jadi belajarnya tuh agak kurang apa ya istilahnya tuh kurang nyaman, kurang enak lah gitu. Karena banyak tekanan nanti. Bukan cuman harus ngafalin, tapi banyak hal lain gitu. Kadang-kadang di LPK tuh kan ada yang pelatihannya keras juga gitu. Jadi tekanan mental ya, batin, mental dan lain-lain. Jadi saran aku pribadi, hafal hiragana dan katakana itu wajib sebelum masuk LPK. Nah, jadi metode belajarnya aku tuh sebelum masuk ke LPK itu aku pasti kalau main, kalau kemana-mana tuh pasti bawa buku hiragana. Jadi sehari itu aku ngapalin waktu itu 5 huruf. A, I, U, E, O. Nah, A, I, U, E, O tuh satu hari tuh. Jadi aku kan waktu itu kan suka main PS. Ya kan, main PS tuh di ya biasa di warung-warung PS kan ya gitu sama teman-teman. Pasti kalau main PS kan kita cup tuh ya. Di cup gitu berempat misalkan. Kan pasti ada waktu nunggunya ya. Nunggu misalkan teman lawan teman gitu kan, aku nunggu dulu. Nah, itu aku pasti manfaatin itu tuh kayak buat nulis hiragana. Kan gabut ya. Gabut nungguin lama. Jadi aku pasti nulis tuh. Tuh. Sebenarnya ada baiknya juga belajar melalui aplikasi ya kan. Banyak juga tuh aplikasi hiragana katakana di Play Store, kalian bisa download juga. Tapi ada lebih bagusnya itu ditulis langsung menggunakan ya ini, tangan langsung ya pakai alat tulis. Bawa tuh buku kecil, tulis A, A,
terus satu lembar. Nanti tulis lagi i, tulis lagi satu lembar kayak gitu. U terus. Nah, sehari tuh udah 5 dipatok. Nanti habis a i u e o lanjut lagi apa misalkan kakiku keko kayak gitu. Nah, itu metode yang cukup berjalan dan cocok dengan aku pribadi, teman-teman ya. Karena dari dulu, dari kecil tuh diajarin sama bapak, kamu kalau misalkan mau cepet hafal sesuatu, itu ditulis. Jadi itu metode dari bapakku sendiri ya, dari almarhum bapak. Dari dulu tuh kalau misalkan ngapalin sesuatu, ditulis. Biar cepet hafal dan nempel katanya. Kalau cuma dihafalin doang gini, itu nggak nempel. Tapi kalau sambil ditulis tuh bakalan nempel. Jadi seperti itu. Jadi sebelum masuk ke LPK tuh aku cuman belajar hiragana, katakananya nggak belajar. Nah, alhamdulillah nggak keteter kan. Jadi pas masuk ke LPK tuh, ya kan kita dibelajari dari awal emang dari nol, dari hiragana. Tapi kan kita udah hafal tuh dikit-dikit. Cuman tinggal benerin aja tulisannya biar bagus tuh. Karena kan kalau nulis hiragana sama katakana, itu teman-teman, hiragana katakana kanji itu pasti ada urutan menulisnya. Satu kemana, dua kemana, tiga kemana gitu. Jadi nggak boleh ngasal tuh, nggak boleh ngasal. Nah, kenapa kita harus sesuai dengan urutannya? Itu sebenarnya, maaf, biar kita mudah hafal teman-teman. Itu apa? Goresan paling mudahnya dan berasal dari orang Jepangnya langsung gitu. Jadi waktu di LPK pun yang dinilai itu bukan cuman kita hafal kemudian tulisannya bagus, bukan. Tapi urutan menulisnya juga dicek goresan-goresannya tuh. Sedetail itu waktu ujian hiragana sama katakana pas di LPK. Jadi waduh, ada kurang aja tuh goresannya tuh. Pasti dicoret, disalahin tuh sama senseiku waktu itu. Jadi ya kalau saran aku dari pribadi, metodenya tuh seperti itu. Jadi semakin banyak kita menulis, ya semakin bagus. Nah, kemudian kita gunakan juga aplikasi tadi hiragana katakana untuk apa? Untuk memanfaatkan flashcardnya tuh. Jadi kita bisa bolak-balik gitu. Gitu. Ntar dibolak-balik kayak kartu, ada kartunya. Ini apa? Oh, kayak gitu. Sebaliknya apa? Nah, jadi manfaatkan aplikasi juga buat kita ngacak-ngacak tuh. Kan kalau misalkan belajar nulis kan awal kan cuman berurutan, hafal. Tiba-tiba pas diacak, nggak tahu, lupa. Apa ini, kayak gitu ya. Nah, kemudian juga kita cobalah menulis per kosakata. Carilah, kalian misalkan punya uang ya, ada uang lebih, belilah kamus Jepang kan. Meskipun kalian belum masuk LPK, belilah kamus Jepang biar agak sedikitnya tuh tahu bahasa Jepangnya. Misalkan bahasa Jepangnya baju, bahasa Jepangnya celana misalnya kayak gitu kan. Bahasa Jepangnya kepala apa? Atama, tulis pakai hiragana. A ta ma, sama dengan kepala gitu kan, seru tuh. Jadi nambah kosakata sambil belajar hiragana, double ya kan, sambil berenang minum air itu kan, masuk kan, masuk. Jadi terus cari lagi tuh apa tuh, misalkan apa, hidung ya kan, hidung hana, tulis hana sama dengan hidung. Tapi ada juga hana artinya bunga ya kan, ada dua tuh. Kenapa bang kok hana hana artinya bisa beda? Nah bedanya tuh nanti kanjinya yang beda, kanji hana sama kanji bunga tuh beda gitu. Terus misalkan apa, misalkan ini apa, mulut ya kan, kuci, tulis ku ci itu. Jadi sambil belajarnya tuh sambil juga menghafalkan kosakatanya sedikit-sedikit. Jadi hafal tuh bahasa tubuh. Kubi leher. Nah itu. Me mata. Mimi telinga. Ya kan? Lumayan. Gitu. Ude lengan. Gitu. Karada badan. Karada tulis karada sama dengan tubuh atau badan gitu. Nah, terus misalkan tuh kalian udah bisa tuh hiragananya.
lanjut ke katakana. Carilah katakana tuh di Google tuh, kalian bisa cari belajar katakana. Langsung pada keluar tuh banyak contoh-contohnya. Terus cari juga bahasa asing yang diubah ke bahasa Jepang. Misalkan apa? Kayak tadi contohnya komputa, ya kan? Terus raita tuh, korek gejros. Terus apalagi ya yang ditulis sama katakana tuh banyak sebenarnya mah. Eh gitar, gita, kopi, kohi ditulisnya pakai katakana tuh. Jadi sebenarnya kopi itu bukan dari orang Jepangnya, tapi dari orang asing. Kopi, kopi, ya kan? Kalau di orang Jepangnya kohi. Terus apa lagi ya? Banyak sebenarnya yang ditulis pakai katakana. Itu buat PR teman-teman aja ya, yang kalian mungkin sekarang di tahapnya belajar hiragana sama katakana. Oke? Jadi seperti itu, teman-teman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu hanya sekedar sharing-sharing aja untuk teman-teman yang saat ini sedang belajar hiragana dan katakana. Tetap semangat selalu belajarnya. Setelah kalian bisa hiragana sama katakana, nah disitulah kalian mulai untuk siap-siap mempelajari pola kalimat bahasa Jepang. Percaya deh, hal yang paling menyenangkan itu pas mulai belajar pola kalimat. Nah, karena di situ kita udah mulai belajar menyusun kalimat, udah mulai belajar bicara istilahnya, udah mulai belajar bertanya, menyatakan kita siapa. Waktu itu pola kalimat yang pertama aku pelajari di LPK, aku spill ya. Waktu itu tuh gini. Watashi wa Abuduru Rozaku des. Nama saya Abdul Rojak. Gitu. Itu kan kita kan banyak kelasnya tuh. Dari kelas A sampai kelas N waktu itu. Jadi berisik banget karena sehari itu tuh sama pola kalimat yang dipelajari yaitu Watashi wa Indonesia Jindes. Saya adalah orang Indonesia. Wah, seru banget tuh. Saking semangatnya tuh, pak keras-keras gitu. Kelas ini keras banget. Ayo, semangat woi, jangan kalah woi, jangan kalah gitu. Watashi wa Abudoro jago des. Ya, seperti itu ya teman-teman. Tuh nanti abis itu tuh apalagi ya besok pola kalimat apalagi bab 2, apalagi bab 3, apalagi bab 4. Semakin semangat gitu. Itu. Jadi aku pun awalnya tuh nggak suka bahasa Jepang tuh. Bahasa Inggris aja aku bodoh banget ya. Kupluk sekali. Aku tuh bahasa asing agak begitu kurang suka teman-teman ya. Apalagi bahasa Jepang. Aku nggak tahu sama sekali. Gak suka anime. Gak suka Jepang-Jepangan. Tiba-tiba ada jalan ke Jepang. Mau gimana lagi ya kan? Ya siapa tahu kita dapat rezeki dari Jepang ya kan. Jadi ya kita pelajari lah. Pas udah dipelajari. Oh ternyata asik juga gitu ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan kalian juga makin asik belajar bahasa Jepangnya, makin happy dan makin lancar dan makin jago. Oke, itu doa aku buat teman-teman di malam hari ini. Doa tanpa usaha itu sama dengan bohong ya. Usaha tanpa doa itu sama dengan sombong. Jadi usaha sama doa harus tetap berbarengan ya kan. Usaha selalu terus latihan. Doanya juga minta kepada Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam belajar dan diberikan daya ingatan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa, yang hebat. Itu semua karena Allah. Sudah teman-teman ya. Pokoknya sehat selalu, salam buat keluarga di rumah, lancar-lancar kerjaannya, sekolahnya, teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Aku pamit undur diri, lanjut di next vlog. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.